Em, ya kan? Oke, jadi lupa jadinya. Nah, terus sampai mana tadi ya? Oh ya, em, kami boleh diperbolehkan sama Tuhan karena kebetulan bulan ini tanggal 9 Maret kemarin tepat 10 tahun pernikahan kami. Jadi Tuhan Yesus memberikan hadiah buat kami untuk kami boleh pergi ke Afrika. Nah, di mana saya ini ingin menyampaikan tentang saya itu nggak pernah untuk bermimpi gitu kan untuk ke Afrika gitu kan. Jadi eh, mimpi saya tuh kayak ya ya udahlah nikah sama orang Afrika, tapi nggak pernah mimpi untuk dibawa ke negaranya gitu kan, diperkenalkan ke negaranya. Jadi eh, saya sangat bersyukur dan bahagia sekali karena di 10 tahun pernikahan kami akhirnya saya boleh melihat negaranya beliau begitu. Dan apa ya ya saya ingin untuk mempersingkat waktu ya, saya ingin memberi gambaran gitu ya waktu saya pergi ke Togo gitu ya. Boleh ya saya sebentar untuk membagikan apa yang kemarin saya dapat di di negara Afrika. Kalau emang negara Afrika itu negara masih banyak yang negaranya notabene yang negara miskin ya, banyak masih yang kurang mampu, masih banyak yang apa namanya, yang masih banyak yang membutuhkan gitu kan. Kemarin waktu pada saat saya ke sana itu sebentar saya presentasikan di sini. Nah, ini ya. Kelihatan ya gambarnya. Nah, di sini yang pertama kali kayak yang saya lihat adalah eh, saya sedih gitu ya melihat ada seorang ibu-ibu dia membawa anaknya di belakang gitu kan. Negara Afrika itu emang terkenal panasnya ya, tapi di sini saya melihat seorang ibu-ibu dia membawa banyak sekali kayak itu kue dan dalamnya itu kayak roti, tapi itu dalamnya ada sayurannya gitu kan. Dimana saat itu terik matahari yang begitu terik. Terus anaknya itu ini masih anaknya berumur 3 bulan. Udah bisa lihat ya semuanya ya. Kalau yang nggak kelihatan boleh dikasih tahu siapa tahu belum. Nah jadi anaknya itu dipanggul di punggung gitu kan. Memang kebiasaannya memang orang Afrika itu dia menggendong anaknya itu di belakang. Kalau orang Indonesia kan biasanya kan di samping ya. Kalau orang Eropa itu di depan ya. Nah pada saat itu saya tuh yang, aduh Tuhan saya nggak kuat melihat eh, seorang bayi yang masih kecil 3 bulan dan itu tuh dia bersama ibunya diajak untuk berjualan keliling-keliling dan dia itu cuma memakai sandal jepit gitu kan. Dan eh, saya sangat terharu dan sedih sekali melihatnya karena saya sangat tersentuh dan saya ngomong ke ke anak-anak saya, lihatlah masih banyak orang-orang yang eh, tidak seberuntung kalian gitu kan. Masih banyak mereka itu yang yang masih membutuhkan bantuan gitu loh. Jadi bersyukurlah kalian yang berada di Eropa yang udaranya nggak kena panas, yang tiap hari panas banget menyengat, dan bersyukurlah kalian yang nggak yang nggak sampai kekurangan sampai seperti seperti di negara mereka gitu kan. Terus kemudian yang saya lihat lagi, lihat ya ini ya, pernah melihat yang beginian nggak di Indonesia? Kalau kalau mungkin ada beberapa kali ya. Nah, tapi kan mungkin kalau yang sekarang-sekarang itu biasanya Pak Polisi sudah nyetopin ya kalau hal yang kayak begini ya. Itu di sana tuh masih ada dan itu tuh yang wow, amazing gitu kan. Amazing banget ngelihat mobil yang sedikit tapi banyak banget muatannya.
itu yang nggak ada di negara Eropa gitu kan. Dan itu luar biasa sekali gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau sekarang karena Yusi juga belum, udah lama nggak Masih pulang, banyak jadi sih belum ya. masih banyak ya, gitu ya. Masih banyak. Oke, berarti hampir sama dong ya negara yang di Afrika sama kayak di Indonesia ini sama berarti ya. Dan kalau Yusi sendiri di Indonesia belum belum dulu pernah lihat, tapi sekarang masih belum tahu gitu. Kemudian ini yang terakhir waktu di di Afrika, cuman inilah bangunan yang paling apa ya, eh, apa di depan gereja. Jadi ada gereja di situ yang menurut saya yang paling bagus ya, karena dan di sana itu yang luar biasanya sekali karena mayoritas mayoritas di Afrika itu orang apa ya, orang Kristen. Jadi mereka itu kebanyakan itu beribadah Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi hampir tiap hari. Dan mereka itu kalau kalau beribadah, wah kencangnya luar biasa itu musik. Jadi di sini yang mau Yusi sampaikan adalah jangan berhenti untuk bermimpi. Ketika ketika kalian punya mimpi, diraih gitu kan. Walaupun kayak Yusi gini ya, untuk mempersiapkan pergi ke Afrika itu nggak langsung ayo kita besok ke Togo, ke Afrika, udah langsung jeret gitu enggak. Jadi banyak persiapannya gitu. Jadi kalau misalnya nih pada saat itu Yusi beli tiket aja untuk kita berlima, Yusi tuh harus belinya itu 1 tahun sebelumnya gitu kan, biar harganya lebih murah gitu kan. Coba kalau misalnya Yusi milioner gitu kan, Yusi udah beli besok gitu kan. Jadi memang banyak persiapannya gitu. Jadi kalau kita punya mimpi, mimpi Yusi nggak pernah bermimpi gitu mau pergi ke Afrika gitu, melihat negara Afrika itu seperti apa. Dan ini pertama kalinya dalam hidup Yusi, terima kasih Tuhan Yusi boleh melihat negara yang lain selain di Eropa gitu. Dan kalau kalian punya mimpi, makanya itu jangan apa jangan takut, walaupun kadang-kadang memang sulit gitu kan, tapi terus digapai mimpi itu gitu. Terus digapai mimpi itu dan jangan lupa untuk terus bersyukur gitu, karena apapun yang kita punya, misalnya nih kita udah punya mimpi tapi kok Tuhan kok kayaknya kok sulit ya. Nggak ada yang sulit bersama Tuhan tuh nggak ada yang sulit. Nothing is impossible gitu. Jadi harus beriman gitu. Kalau Yus itu punya iman aja yang besar, walaupun sulit gitu kan. Iman yang besar. Misalnya nih saat ini, Yusi pengen gitu ya. Yusi pengen punya suatu hari nanti pengen punya Mercedes Vito gitu kan. Mercedes Benz Vito yang gede gitu kan. Tapi kan kita kan nggak ada sesuatu hal yang nggak mungkin bersama Tuhan. Kita imani aja, punya mimpi yang besar gitu. Yang penting kita imani dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, itu aja yang mau Yusi sampaikan, sharingnya Yusi. Yang kemarin juga Yusi dapat dari yang terakhir, Yusi dapat dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Jadi punya iman, mengucap terus saja mengucap hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mengimani. Saya pengen punya mobil besar, saya pengen 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 misalnya saya pengen pergi nih ke Amerika misalnya, saya pengen pulang ke Indonesia. Pokoknya terus aja mengucap, walaupun itu sulit, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang sulit, dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kami begitu. Terima kasih.